basah dianggurin nggak enak dong. Harusnya basah langsung dilap kering, ya kan? Gitu. Tekun loh, ya Allah, ya Allah. Hai semuanya, gimana kabar kalian teman-teman? Semoga sehat selalu, semoga baik-baik aja. Jangan lupa minum air putih yang banyak. Jaga kesehatan, jaga kebersihan teman-teman. Mandilah kalau pengen. Aku nggak bisa ngingetin mandilah sehari 2 kali, nggak bisa. Karena aku mandi kalau pengen. Karena menurutku basah itu nggak enak. Bener dong, basah dianggurin nggak enak dong. Harusnya basah langsung dilap kering, ya kan? Gitu. Tekun loh, ya Allah, ya Allah. Hari ini kita mau bahas sesuatu yang penting sekali, apalagi buat pasutri-pasutri, buat pasangan-pasangan yang sudah sah dan halal gitu ya. Kalau nek rak sah terus melakukan apa yang tak bahas kali ini, ya resiko ditanggung penumpang. Tapi aku mau bahas buat orang-orang yang sudah sah dan halal. Kita akan bahas tentang jilme. Apa itu jilme? Apa Mas Awi yang sudah sering melakukan? Kok sih? Kenapa kok Kenapa respon pertamanya Tadi kan kita baru bahas. Jadi penasaran. Oh, jadi penasaran tentang jilme ini. Jadi Mas Awi penasaran. Mas Bagus udah jelaskan satu sih sebenarnya. Oke, kita akan bahas tentang jilme. Kalau sebelumnya aku udah pernah bahas tentang oral yang dilakukan wanita ke laki-laki gitu ya. Kita akan bahas yang laki-laki lakukan ke wanita, jilme. Aku pernah lihat di TikTok tuh gini, nggak semua sange itu harus kentu, bisa aja colmek. Nah, agak anjing. Oke, kita akan bahas tentang jilme. Mungkin ada beberapa orang di sini yang mungkin nonton video ini juga yang cerita ke aku kalau dirinya tidak mau jilme gitu ya. Dengan berbagai alasan. Nah, mungkin cewek-cewek nggak tahu alasannya apa. Ini tak kasih tahu teman-teman. Setelah tak kasih tahu, silahkan diobrolkan sama pasangan masing-masing. Dicari jalan keluarnya, dicari win-win solutionnya agar Sama-sama enak. sama-sama enak, betul. Kemarin tuh ada yang cerita kalau dia cowok yang cerita kalau mau jilme atau pas jilme itu bawaannya pengen muntah, gak suka, enek, jijik dan sebagainya. Buat kalian yang merasakan hal yang sama, tenang, kalian ada temennya, gak cuman kalian doang. Pikiran kalian yang bilang kalau berarti mekine wedoanku tok sing rak ngendah, enggak. Banyak laki-laki yang curhat hal yang sama, jadi kalian harus nonton video ini sampai habis. Kalau perlu kalian share ke teman-teman kalian yang punya pemikiran sama, kenapa kok gak mau jilme, alasannya jijik, enek, pengen muntah. Itu tidak harus dilakukan, Mbak. Padahal itu enak buat cewek gitu ya. Kalau kalian nggak percaya, banyak banget penelitiannya, banyak banget sekarang content creator yang isinya bukan sex education tapi sarura genah. Sex experience gitu ya, tenang. Nah, ini alasan cowok-cowok kenapa kok nggak mau jilme. Mungkin beberapa laki-laki akan mikir bahwa kita sebut apa ya, gembus. Biar kata lainnya nggak dolar kuning gitu loh, gembus. Nggak sih, nggak enak, Meki aja. Sempuk, aku sering ngomong sempuk ya. MQ. Jadi sempuk itu sebenarnya banyak laki-laki yang mengira kalau itu adalah tempat keluarnya pipis, betul. Di area situ itu kan ada berbagai lubang. Pertama lubang kencing, kedua lubang vagina. Yang agak belakang lagi namanya silit ya. Dan semua itu kalau jambinya tidak dirawat ya akan reboisasi, rimbun banget gitu ya. Dirawatnya dengan cara apa, Mbak? Macam-macam. Waxing, IPL, cukur, gunting, dan sebagainya. Terserah kalian mau pilih yang mana, yang penting dirawat, dijaga kebersihannya. Nah, cowok-cowok itu menganggap sama kayak punyanya dia. Itu tempat kencing, tempat keluarnya darah ketika mens, yang mana banyak orang mengatakan bahwa darah mens adalah darah kotor, ya kan? Terus dekat banget sama lubang silit. Sebenarnya nggak jauh beda sama punya cowok. Cowok pun sama, batangnya itu di dalamnya mungkin salurannya beda, tapi keluarnya sama kan, antara kencing dan sperma. Walaupun saluran di dalamnya beda. Tapi lubang yang buat keluarnya itu sama gitu loh. Jadi cowok-cowok mikir itu tempat yang kotor. Akhirnya mereka sudah ekspektasinya begitu, otaknya udah terangkai bahwa ini adalah tempat untuk pembuangan. Akhirnya mereka jijik, enek, dan sebagainya. Nah, ini aku mau ngasih advice buat cowok-cowok. Pahami dulu apa yang bikin kalian jijik, ya kan? Yang bikin kalian jijik biasanya yang pertama, aroma. Jadi cowok-cowok ngerasa aroma vagina itu aneh, unik, gak pernah ditemui di parfum-parfum, mau yang murah mau yang mahal tuh gak ada bau kayak gini. Padahal sebenarnya bau vagina itu emang punya aroma khas, aromanya agak asam. Jadi vagina itu ada bakterinya teman-teman, namanya lactobacilli, itu menjaga keasaman. Jadi kalau kalian misal nih habis cukuran itu kan nggak ada tamengnya lagi, jadi bulunya udah hilang, terus misal ada bakteri-bakteri lain yang masuk dan mengganggu komposisi
si vaginanya ini, si lactobacillinya, atau kalau biasa kalian sebut keluar cairan atau keputihan, itu tuh keluar karena dia memerangi bakteri yang masuk ke vagina. Dan itu aromanya khas, emang aroma vagina agak asem. Pokoknya aromanya unik, sulit dijelaskan. Tapi itu wajar, semua vagina baunya begitu, emang ada bau khasnya. Cuman kalian cowok-cowok yang perlu kalian perhatikan adalah ketika cairan yang keluar tidak berwarna bening atau putih. Warnanya hijau, kuning, bau busuk, baunya kayak amis, baunya nggak enak, baunya badek, kayak curek, kayak bolot, mungkin pokoknya baunya nggak enak dan itu mengganggu banget. Nah itu yang perlu diperiksakan, itu nggak baik. Tapi vagina tuh punya aroma tersendiri. Mungkin kalian awal-awal jijik, tapi kalau terbiasa mungkin sudah nggak apa-apa. Tapi nggak mungkin gitu loh, kalau kalian nggak jilmek, misal kalian melakukan hubungan seksual sama pasangan kalian atau bersetubuh dengan pasangan kalian, pasti kan ada aroma-aroma yang keluar gitu loh. Percampuran antara punyamu dan punyanya gitu kan, itu kan aroma khas yang tidak dibikin di parfum merek manapun gitu loh. Tapi walaupun aroma vagina itu khas, cewek-cewek juga harus menjaga kebersihannya. Cebok, bersihin, nggak usah bersihin vagina tuh nggak usah mbok colok-colok tekan jero, itu tidak perlu. Bagian luarnya saja yang kelihatan yang bisa dipegang, nggak usah nyelempet-nyelempet tekan jero. Ganti celana dalam, apalagi kalau lagi mens. Aku kalau lagi mens, aku nggak bisa ngitung per 2 jam aku harus ganti karena repot banget, apalagi kita kalau kerjaannya padat. Minimal setiap kalian kencing, kalian ganti pembalut. Kencing, berak, pokoknya kalian buka celana itu ganti pembalut. Begitu. Kalau tadi kita udah bahas aroma dari vagina, sekarang kita bahas bentuknya. Mungkin beberapa laki-laki ada yang jijik dengan bentuk vagina, tapi pada dasarnya kita nggak bisa menentukan bentuk vagina seperti ini itu yang normal, yang begini itu yang nggak normal. Nggak bisa, semua vagina itu punya ciri khasnya masing-masing, punya bentuknya masing-masing. Kenapa cowok bisa bilang jijik lihat vagina? Karena dia keseringan nonton bokep. Yang divisualkan di bokep, vaginanya mungkin sudah direparasi. Mungkin bentuk vagina kayak gitu udah keseringan dipakai, dibobol, dijebol, diapa-apain gitu ya. Jadi bentuk vagina yang normal itu tidak yang ada di bokep. Bentuk vagina itu macam-macam ya, para laki-laki. Kita nggak bisa menyebut yang ini normal dan ini nggak normal. Kecuali kita bisa sebut nggak normal ketika ada kutilnya. Kutil vagina, ada lukanya yang aneh, ada ruam-ruam tertentu yang mengindikasikan penyakit-penyakit kelamin tertentu. Nah itu baru kita sebut ini nggak normal, ini aneh, ini menjijikan. Tapi bentuk vagina itu semua normal karena bentuknya macam-macam. 2 hal itu yang membuat cowok-cowok ini nggak mau jilmek. Pertama aroma, kedua bentuknya. Ketiga faktor lain, mungkin nggak mau jilmek karena lagi mens, nggak mau jilmek karena lagi kencing, nggak mau jilmek karena mungkin kotor dan sebagainya. Tapi rata-rata cowok yang curhat itu alasannya 2 tadi, bentuk dan aromanya. Semua hal itu pasti learning by doing ya teman-teman. Buat cowok-cowok, kalian jangan, buat cewek nih, kalian jangan menganggap semua cowok itu pasti pro, pasti nakal. Enggak, belum tentu. Ada juga yang nakal banget gitu maksudku. Betul. Learning by doing, pelan-pelan. Mungkin awalnya kalian mana yang enak, mana yang nggak enak gitu ya, mana yang harus dijilat, mana yang enggak, mana yang harus dikecup aja, mana yang harus dipegang aja. Itu learning by doing. Makanya komunikasinya dibangun dari sekarang. Gunakan kata-kata yang tidak menyudutkan salah satu pihak. Gunakan kata-kata yang enak, yang tidak membebani. Jadi ini kamu ngobrol sama pasanganmu tuh intinya sharing gitu loh. Kalau ini emang bentuknya begini, ya udah kita bikin perjanjian aja, kalau kita mau gini kita harus bersihin dulu, kita harus cebok dulu, kita harus begini dulu, begitu dulu. Ini yang nggak enak, aku nggak suka diginiin, aku suka diginiin, ini enak banget. Atau mungkin ketika komunikasinya terbangun dengan baik dan seks kalian itu jadi rekreasi yang menyenangkan, mungkin di tengah perjalanan kalian menemukan, ada inovasi baru nih, kalau jilmek harusnya begini mbak Kayang, mungkin nggak ada yang tahu begitu. Semoga video ini bermanfaat buat kalian. Jangan lupa share ke teman-temannya, apalagi yang punya masalah yang sama gitu ya. Dan buat kalian yang pro-pro di luar sana, boleh sharing gitu ya. Buat kakak kelas yang ngulang di mata kuliah saya, boleh sharing pengalaman kalian yang sudah kalian lakukan gitu ya. Sampai ketemu di ujian minggu depan. Bye!